Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Prenyasmiani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 pada program pendidikan guru penggerak Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Unit Kerja SMP Negeri 1 Gianyar. Di bawah bimbingan Ibu Fasilitator, Ibu Desa Ketut Caturwangi SPD MPD, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Nimade Susiawati SPD. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran di kelas dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa secara individu dalam suatu kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana setiap siswa belajar dan memahami materi, serta menyesuaikan metode dan strategi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat belajar siswa merupakan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar siswa memang sangat dibutuhkan oleh guru sebagai alat untuk menentukan layanan pembelajaran individual untuk setiap anak, sehingga peserta didik bisa belajar sesuai dengan bakat dan kodratnya. Dengan terpenuhinya kebutuhannya, maka pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan. Ada 3 profil belajar murid, yaitu visual dengan cara melihat, auditory dengan cara mendengarkan, dan kinestetik dengan cara bergerak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku siswa, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan
pimpinan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bagaimanakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4? Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada siswa, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada anak. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif, perlu adanya keyakinan kelas terlebih dahulu yang merupakan salah satu konsep inti dalam nilai budaya positif. Kesimpulan, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar individu siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mempunyai nilai guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan siswa merdeka belajar sesuai dengan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada anak. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif sangat diperlukan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sesuai dengan nilai budaya positif. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.